Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara, jemaat GPIB sejahtera yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ketiga dan 4. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua karunia dan berkat Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai langkah kami sampai malam hari ini. Sebelum kami memasuki istirahat malam, kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami semua roh kudus-Mu, yang akan menguasai pikiran kami, sehingga kami semua fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami mau serahkan doa dan syukur kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab malam ini dari kitab 2 Samuel 3 dan 4. Demikian bunyinya. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Abnon dari Ahinoam, perempuan Jisril. Anaknya yang kedua ialah Hileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Safaca, anak Abital. Dan yang keenam ialah Jitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Abner memihak Daud. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan Ayah. Berkatalah Isiboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isiboset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari dan sampai Berseba." Dan Isiboset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakah perjanjian dengan aku? Maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal kuminta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isiboset, anak Saul, dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit hatan orang Filistin." Lalu Isiboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo, pulanglah." Maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud. Demikianlah dengan perantaran hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin,
pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Abner dibunuh oleh Yoab. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud dan Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap temannya bersama tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kuperbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memberdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisal adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, "Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner." Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis karena Abner. Raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, "Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana." Dan seluruh rakyat itu semakin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah, katanya, "Kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun." Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya,
Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat sampai dengan kejahatannya, setimpal dengan kejahatannya. Isiboset dibunuh. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Bana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Birot. Sebab Birot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Birot sudah melarikan diri ke Citaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Jonathan anak Saul mempunyai seorang laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Jonathan dari Jezreel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Berot itu, yakni Rekab dan Bana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu orang itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Bana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabutnya nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Banas, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Berot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepada aku demikian Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidaklah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong. Kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk semua berkat Tuhan di malam hari ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Saatnya kami semua memasuki tidur malam dan kami akan beristirahat. Tuhan, karuniakanlah kepada kami semua kuasa-Mu yang besar untuk menjaga dan melindungi istirahat kami malam ini. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan. Kami mau berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera, tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami dan syukur kami di malam hari ini ya Bapa, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.